Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara hukum. Yang pertama adalah pengertian. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan keadilan. Terdapat sebuah kalimat yang berbunyi ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi, hukum tercipta karena masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Setiap negara memiliki hukumnya masing-masing. Yang kedua adalah bentuk negara hukum. Terdapat dua bentuk negara hukum. Yang pertama, negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat, dan yang kedua, negara hukum Anglo-Saxon atau Rule of Law. Negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat, tokoh yang pertama kali merumuskan negara hukum ini adalah Immanuel Kant yang bertujuan untuk menentang adanya kekuasaan absolutisme dari para raja. Menurut Immanuel Kant, negara hukum memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya pemisahan kekuasaan dalam negara tersebut. Pada perkembangan berikutnya, pemikiran negara hukum ini banyak dipengaruhi oleh paham liberal yang menjunjung tinggi kesejahteraan. Tokohnya yaitu Friedrich Julius Tah yang menyebutkan 4 teorinya, yaitu yang pertama adanya jaminan perlindungan HAM atau hak asasi manusia, yang kedua adanya jaminan pemisahan kekuasaan, yang ketiga adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Negara hukum kontinental ini berkembang di Prancis, Belanda, dan Jerman. Jadi, di dalam negara Eropa kontinental ini terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dan sebagai komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah negara hukum Anglo-Saxon atau Rule of Law. Memiliki ciri-ciri yaitu adanya supremasi hukum, adanya kesamaan di hadapan hukum, dan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah yang demokratis berdasarkan Rule of Law, yaitu ciri-cirinya memiliki perlindungan konstitusional, yang kedua kebebasan berpendapat, lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kebebasan berorganisasi, pemilihan yang umum dan bebas, dan pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, negara-negara Anglo-Saxon ini berkembang di daerah Inggris dan Amerika Serikat. Persamaan dan perbedaan antara negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat dan negara hukum Anglo-Saxon atau Rule of Law adalah persamaannya adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya, negara-negara hukum Anglo-Saxon lebih menekankan terhadap persamaan di hadapan hukum, sedangkan negara-negara Rechtsstaat lebih ke unsur peradilan administrasi sebagaimana unsur Rechtsstaat itu sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum atau upaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat tertinggi dari segala-galanya. Yang ketiga, trias politika atau pembagian kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas pelaksana undang-undang. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan yang bertujuan untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Yang kelima, kesamaan kedudukan di depan umum. Yang keenam, kebebasan berpendapat. Yang ketujuh, pemilu yang bebas. Yang kedelapan, badan hakim bebas dan tidak memihak. Negara hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum jelas pada pasal 1 ayat 3 Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Sementara untuk pemisahan kekuasaan di negara Indonesia menggunakan sistem perimbangan kekuasaan, di mana khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang masih terdapat kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Di Indonesia juga menerapkan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan prinsip adanya peradilan administrasi. Makna Indonesia sebagai negara hukum adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Yang kedua, hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adiktif, dan progresif, yang artinya hukum nasional harus mampu menyerap dan menampung semua keinginan masyarakat. Hukum nasional juga harus mengikuti perkembangan zaman dan selalu berorientasi kemajuan atau masa depan.
Selain itu, tujuan pokoknya melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Selanjutnya adalah penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum memiliki arti usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, bukan lagi sebagai cita-cita. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakatnya, yakni lingkungan di mana hukum itu berada atau berlaku. Yang kelima, faktor kebudayaannya, yakni hasil karya yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.